membuat podcast tentang jantung. Dan perkenalkan, nama saya Joy. Saya kelas 8B dari Sekolah Dian Harapan Manado. Aku mau nanya nih, apa sih organ yang paling penting di tubuh manusia? Jawabannya adalah jantung, karena jantung adalah organ yang sangat penting dalam tubuh kita karena jantung bekerja sebagai pompa untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lainnya. Dan jantung adalah organ yang tidak berhenti bekerja atau non-stop. Apa sih penyebab penyakit jantung itu? Nah, penyebab penyakit jantung itu pada umumnya adalah adanya penyumbatan, peradangan, atau kerusakan pada jantung dan pembuluh darah di sekitarnya. Kondisi itu kemudian menghambat aliran darah menuju jantung sehingga suplai oksigen dan nutrisi di otot dan jaringan di sekitar jantung berkurang. Simak baik-baik ya apa pencegahan yang harus kita lakukan dengan jantung koroner. Halo dokter. Halo, selamat siang. Belakangan ini saya merasa sering sesak nafas. Mari kita periksa dulu ya apa penyebab kamu sering sesak nafas. Saya sakit apa ya dokter? Setelah diperiksa ternyata kamu terkena penyakit jantung koroner. Lalu apa sih pencegahan yang harus kita lakukan dengan jantung koroner? 1. Menerapkan pola makan sehat. 2. Hindari kebiasaan merokok. 3. Rutin berolahraga. 4. Menjaga berat badan ideal. 5. Menjaga tekanan darah tetap normal. 6. Rutin memeriksakan diri kita ke dokter. 7. Dan lain-lain. Langkah-langkah menjaga kesehatan demi kesejahteraan masyarakat umum. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Akibat jika membuang sampah sembarangan adalah 1. Dapat mengakibatkan pencemaran tanah. 2. Dapat menyebabkan selokan tersumbat. 3. Menyebabkan polusi air. 2. Jangan merokok dan menjauhi asap rokok. Merokok sangat berbahaya karena bisa merusak seluruh sistem kardiovaskular. Nikotin bisa membuat pembuluh darah mengencang yang bisa membatasi aliran darah. Seiring berjalannya waktu, penyempitan akan terjadi bersamaan dengan kerusakan pada pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan penyakit arteri perifer. Apa sih resiko merokok? 1. Dapat kanker. 2. Diabetes. 3. Penyakit mata dan gangguan penglihatan. 4. Dan lain-lain. Meskipun tidak merokok, paparan asap rokok bisa mengakibatkan dampak kesehatan yang cukup signifikan untuk mereka yang menghirupnya. Paparan asap rokok yang dihirup, perokok pasif, meningkatkan risiko kanker paru-paru, emfisema, dan gangguan jantung sebesar 30%. Nah, ini adalah estimasi jumlah penderita jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter kelompok umur tahun 2013. Pada umur 15 sampai 24 berjumlah 42.613. Pada umur 25 sampai 34 jumlah 86.006. Pada umur 35 sampai 44 jumlah 109.852.000. Pada umur 45 sampai 54 jumlahnya 187.342.000. Pada umur 55 sampai 64 jumlahnya 197.142.000. Pada umur 65 sampai 74 jumlahnya 170.198.000. Pada umur 75+ berjumlah 68.147. Wah, ternyata masih banyak ya orang yang terkena penyakit jantung koroner ini. Makanya kita harus menjaga tubuh kita dengan baik supaya tubuh kita sehat selalu. Seperti pada Mazmur 23, Tuhan berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Dan di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala yang baik, yang ada setiap kami susah dan senang. Tuhan berkata, akulah yang tidak kekurangan terhadap apapun. Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang bermaksud Dialah yang menuntunku ke jalan yang benar. Karena ialah jalan kebenaran dan ialah yang membawaku agar tenang dalam menghadapi segala sesuatu.
Mazmur 23 ayat 3, ia menjagarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, yang bermaksud ia bisa menuntunku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya adalah, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena besertaku dan gadamu dan tongkatmu itu yang selalu menghidupkanku. Mazmur 23 ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena ia bukan hanya sebagai gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi kita, tapi dia juga menyediakan hidangan atau berkat, mengurapi dengan minyak atau perkenanan dan urapan Roh Kudus, dan juga piala bagi kita. Piala adalah kemenangan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat, itu berarti kita telah berada di ambang kemenangan. Dan semakin besar pula piala yang Tuhan telah persiapkan bagi penderita jantung koroner. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pada umur 15 dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahwa rumah Tuhan yang diperuntukkan Tuhan bagi kita di zaman sekarang adalah Aba Roh Kudus. Tetaplah setia dalam Tuhan, percayalah oleh kuasa Roh Kudus, kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu senantiasa. Sampai 64 berjumlah 197 karena menjaga kesehatan pada umur adalah 65 sampai 74 berjumlah 170 menunjukkan kasih kepada diri kita sendiri umur karena firman 75 Tuhan berkata, plus berjumlah 68.147. Maka kita akan diberikan kesehatan selalu dan diberkati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast tentang jantung saya ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.